وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله به في الدارين آمين. Hendaknya engkau tersenyum di wajah orang-orang yang beriman, berwajah cerah, menampakkan kegembiraan, bertutur kata yang baik, dan bersikap rendah hati terhadap mereka. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid janahaka lil mu'minin," yang artinya dan berendah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq," yang artinya janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun meski engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Kebaikan, antara kebaikan yang kecil begini tak taunya inilah yang bikin kita masuk surga. Inilah yang membuka pintu rahmat. Berapa banyak amalan yang kita sangka dan tidak sangka itu amalan yang membuahkan sesuatu yang besar, tak taunya dapat besar. Berapa banyak manusia sholat malam, ibadah yang berat-berat yang dia andalkan bahwasanya dia akan mendapatkan sesuatu karena ada muncul dirinya tadi. Karena Anda merasa aku bisa melakukan ini dan aku berhak untuk mendapatkan ini, itulah akhirnya menyebabkan mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Orang yang beramal memang berharap dengan rahmat Allah dan tidak pernah bersandar dengan amalnya lah akan diterima sama Allah. Tapi kalau kita sudah bilang, "Ya Rabb, aku beramal ini, Ya Rabb, aku berbuat ini, tolong Ya Rabb, masukkanlah aku surga dengan amalanku," seolah-olah begitu. Berikanlah pembagian gara-gara aku beramal. Tapi kalau kita bilang, "Ya Allah, tolong dikabulkan hajatku dengan rahmat-Mu." Nah, begitulah amalan-amalan ini. Terkadang amalan yang kita tidak anggap itu beramal kita, itulah yang diterima Allah. Tapi yang justru kita bilang, "Oh ini amal, aku berbuat ini, aku berbuat ini," itu justru diterima sama Allah. Apa sebabnya? Ada nafsunya. Gara-gara ada nafsunya. Maka Rasulullah bilang, jangan kau meremehkan sedikit pun daripada kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil sepertinya, senyum di muka orang. Jangan pernah. Kenapa? Mungkin itulah sebab yang terbaik dan mungkin itu bisa membuka pintu rezeki, pintu rahmat, pintu kebaikan-kebaikan ini dibuka sama Allah. Dalam hadisnya yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kalimah thayyibah shadaqah," yang artinya tutur kata yang baik adalah sedekah. Muka kita ceria, tutur kata kita baik juga. Orang kalau sudah punya mukanya basah, tutur katanya baik, nyaman kita duduk sama mereka. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, "Idza tagal musliman fatasafaha, usimat bainahuma mi'atu rahmah, 99 minha li'atharihima bushra." Artinya, jika dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabatan tangan, maka terbagilah bagi keduanya 100 rahmat. Dibagi aja, kita ketemu langsung senyum, kita salaman, kita di tempat ini aja, di dalam malam ini kita sudah dapatkan 100 rahmat juga. Itulah pahala besar benar berkumpul ini. Belum majlisnya, baru bertemu aja, belum lagi dapat ilmunya. Kayak melebihi daripada sholat 1000 rakaat. Benar-benar tabungan besar ini untuk akhirat. Bukan cuma untuk akhirat, di dunia, asal kita sudah mengerti amalan yang kita amalkan ini melebihi dari 1000 rakaat, melebihi daripada 1000 jenazah, melebihi. Oh, kita berkeramat kita. Hajat apapun kita niatkan, kalau hadir majlis Allah kabulkan. Baru ketemu saja,
Rasulullah bilang apa? Dan kita bersalaman 100 rahmat turun. Satu rahmat saja menyentuh diri kita tidak akan celaka selama-lamanya. Tapi memang harus main dengan hati. Bersihkan diri kita. Bertemu dengan saudara kita muslim memang kita menganggap saudara benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Janganlah engkau memutuskan hubungan dengan seorang muslim hanya karena masalah pribadi. Tetapi kalau berkaitan dengan maslahat agama, maka jangan sampai memutusnya lebih dari 3 hari. Boleh mau nak negur atau itu supaya ngasih pelajaran, supaya mengerti, supaya sadar. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Ada orang negur anaknya, ada apa-apa, tapi jangan lebih dari 3 hari. Tak ditegur anaknya atau didiamin, tak boleh lebih dari 3 hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, man hajara akhahu fawqa thalath adkhalahu Allahu an-nar illa an yatadarakahu Allahu bi rahmatih. Jadi kalau bisa tak usah benar, tak negur-negur dia. Sudah tak usah. Oh kan diizinkan 3 hari. Iya kalau bisa tak ada tegur-tegurannya. Cuma dibolehkan saja. Itu dibolehkan bukan dianjurkan. Dibolehkan itu bukan dianjurkan. Kalau bisa tidak ada benar permusuhan dan tidak perteguran. Ini Nabi yang melarang. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, maka Allah akan memasuknya ke dalam neraka. Jangan main-main kita sangka hebat, kita tidak bisa negurin orang, masuk ke neraka sama Allah. Kalau ancaman ini tidak berpengaruh di pikiran kita, kalau ancaman ini tidak menjadikan kita mau berubah sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita, la ilaha illallah, takutnya di diri kita sudah ada syaitan namanya. Sudah tanpa kita sadari. Syaitan sudah beromongan, sudah menguasai pikiran dan jiwa kita. Apa sebab? Kita sudah tidak takut lagi sama Allah. Kita tidak percaya lagi sama ancaman-ancaman Allah. Kita sudah membawa diri kita yang kita bawa dan kita lupakan Allah yang menciptakan kita. Na'udzubillah. Orang dulu lupa sama dirinya, ingat sama Allah. Sekarang berubah, orang ingat sama dirinya, lupa sama Allah. Na'udzubillah. Maka Allah akan memasukkan mereka orang-orang yang apa? Yang tidak negur saudaranya ke neraka. Dan sampai kita menjadi orang ini, na'udzubillah. Hal ini apabila memutusnya untuk memperingatkannya saja. Namun jikalau memutuskannya karena ia telah melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, maka tiada batas akhir kecuali apabila ia telah kembali ke jalan yang benar. Kecuali orang ini maksiat, ya, mabuk-mabukan. Kita nasihatin dia keluar batas ya. Keluar batas sudah tinggal lagunya, boleh kita tinggalkan. Kita tinggalkan lebih dari 3 hari pun tidak apa-apa. Kenapa? Orang ini memang sudah memusuhi. Orang ini sudah memerangi. Misalnya keluarga kita dimusuhinya, tidak mau akur, tidak mau, ya sudah, kita diam aja. Percuma. Kalau kita tegur malah jadi masalah. Kita diam aja. Kita teleponin, kita datangi rumahnya malah jadi perang. Ya sudah. Kalau kita harus ditegur sampai kapanpun ya, sampai dia tahu. Atau kita menegur dia, ini orang susah bermaksiat terus. Sudah. Jadi itu putus hubungannya. Itu putus hubungannya gara-gara tingkah lakunya yang di luar batas, yang memusuhi dan melakukan maksiat yang di luar batas. Sampai dia tobat baru kita temuin, tak apa-apa.
artinya dibolehkan ya. Tapi sebagusnya ada. Untuk dibolehkan sudah dibolehkan kita tidak ikut ini. Hendaknya engkau menampakkan kegembiraan. Hendaknya engkau menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada setiap kegembiraan yang dialami oleh umat Islam, seperti turunnya hujan, turunnya harga, dan kemenangan mereka atas orang-orang yang zalim dan orang-orang kafir. Hendaknya engkau bersedih atas bencana yang menimpa mereka, seperti bencana alam, harga melonjak, dan terjadinya berbagai macam fitnah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia mengangkat bencana itu dari mereka, disertai sikap pasrah diri terhadap ketentuannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak prihatin terhadap urusan umat Islam, berarti ia bukan dari golongan mereka. Jadi kalau tidak ada peduli, tidak merasakan sakit, tidak merasakan sedih, biarlah buahnya itu. Biarlah. Orang Islam yang benar, mereka punya hati. Hati mereka ini dididik sama Nabi Muhammad. Mereka punya apa? Sifat rahmat. Kalau melihat orang susah, mereka ikut susah. Senang sama melihat kesusahan. Kalau ada orang kena bencana, bukan diketawain atau disyukur, syukur enggak, malah didoakan. Nasihat. Itulah hati orang-orang muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati mereka penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kalau ada yang tidak baik di hati mereka, mereka langsung membuangnya. Karena dapat dari mana? Dapat dari Nabi. Mereka didikan ini kita dapat dari Nabi Muhammad. Ajaran ini Nabi Muhammad ngajarin kita untuk kita prihatin dan mendoakan umat Islam terus. Itulah kalau bisa setiap hari jangan lupa alhamdulillah kita di majelis ini mendoakan mukminin dan muslimin terus ya, setiap hari. Menunjukkan bahwa kita cinta dengan saudara kita. Dalam hadisnya yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawatihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Yang artinya perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Ada satu anggota tubuh yang mengeluh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit panas. Jika ada seorang muslim memberimu hadiah, hendaknya engkau menerimanya, mengucapkan terima kasih dan memberinya balasan. Tetapi jika engkau tidak mampu memberinya balasan, atau ia termasuk orang yang tidak mau menerima balasan, maka hendaknya engkau berdoa untuknya. Doakan. Kalau kita tak tahu ini orang dibalas malah tidak senang dia, kita doakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau uhdiya ilayya dhira' aw qura' la qabiltu wa lau nu'itu ila dhira' aw qura' la ajabtu." Yang artinya, jika aku diberi hadiah, kata Rasulullah bilang, paha kambing atau betisnya, pasti akan aku terima. Dan jika aku diundang untuk hidangan paha atau betis kambing, pasti aku penuhi. Rasulullah paling senang itu, betis sama pahanya kambing. Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad dari mana dia? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istana 'alaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam taqdiru 'ala dhalik fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh." Yang artinya, barang siapa yang telah berbuat kebaikan pada kalian, maka berilah imbalannya. Kalau memang kalian tidak mampu memberinya balasan, maka berdoalah untuknya sampai kalian meyakini bahwa kalian telah memberinya balasan. Tapi orang-orang dahulu begitulah. Kalau bersedekah,
Sehingga Bunda Aisyah itu sambil dikatakan kalau bersedekah, habis bersedekah, disuruhnya dia terlambat. Kalau orang itu mendoakan dia, disuruh membalas lagi doa. Supaya sedekahnya ini punya pahala sendiri. Jadi kalau orangnya balas dengan doa, balasnya lagi doa. Supaya apa? Sedekahnya tidak dibayar dengan doa. Itulah para ulama dulu. Mereka saling mungkin menjaga pahala yang Allah berikan di dalam sedekah ini. Kalau yang disedekahinya ini berdoa, mereka akan balas doa lagi. Dibilang, oh alhamdulillah terima kasih, itu sudah berikan anak betis sapi, ayam, betis kambing, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah muliakan di dunia akhirat, kabulkan hajat itu. Langsung dijawab, engkau juga mudah-mudahan mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Allah muliakan, langsung dibalas doa lagi. Kenapa? Berharap pahala yang disedekahkan ini tidak berkurang dulu. La ilaha illallah, karena bagus benar pahala sedekah ini. Mengangkat bala, buka pintu rezeki dan lain-lainnya. Man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fitrana. Nah, ini cara menjawab paling bagus ini. Maka barang siapa yang berkata kepada orang yang memberinya sebuah hadiah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagimu, berarti dia telah benar-benar memujinya. Paling bagus ini. Jazakallah khair, jazakallah khair. Harus kita hafalkan kalau bisa ya. Jazakallah khair, jazakallah atau jazakumullah. Jazakumullah. Mudah-mudahan Allah membalas kalian dengan kebaikan. Itu aja. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Janganlah engkau mengecewakan hati seorang muslim dengan menolak hadiahnya, sedangkan kau sadar bahwa yang sampai kepadamu melalui tangannya sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia hanyalah perantara yang tugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, ma'atahu syai'un min ghairi mas'alah wala istishraf nafsin waraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Yang artinya siapa yang mendapatkan sesuatu tanpa permintaan, kita dapat sesuatu tak minta kita, orang kasih, atau ketertarikan hati lalu ia menolaknya, berarti ia menolak pemberian Allah. Karena dalam penolakan ini dapat memberi dampak negatif, yaitu sudah menjadi tabiat. Kebanyakan orang sangat kecewa terhadap orang yang menolak kebaikan mereka. Kemungkinan sebagian orang yang ahli ibadah sengaja menolak pemberian secara terang-terangan dengan dalih zuhud dan untuk mencari kedudukan di hati orang-orang itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya ada seorang ulama besar yang mau menerima hadiah dari tangan orang lain secara terang-terangan, namun kemudian si ulama tersebut menyedekahkannya sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang memerlukan. Terkadang dalam beberapa hal diwajibkan mengembalikannya, dan terkadang disunnahkan. Di antaranya, engkau mendapatkan hadiah yang engkau ketahui atau kuat prasangkamu dengan adanya bukti bahwa hadiah ini barang haram, harus kita balikan. Kita tahu yang bersedekah ini apa kerjaannya, jual bir bilangnya, balikan, usah korupsi, bukan, harus kita balikan. Kecuali kita bilang, mungkin dia ada rezeki yang lainnya, mungkin, tapi di masalah ini kita boleh husnudzon, sangka baik. Di antara yang kau mendapatkan hadiah dari atau kau diberi harta zakat dengan anggapan dari si pemberi bahwa kau orang yang berhak, sedangkan kau tidak demikian, kau diberikan harta zakat, kita tolak, oh maaf, karena ini alhamdulillah bukan fakir miskin, jadi tak wajib menerima zakat, tak boleh menerima zakat, kita tolak tak apa-apa.
Di antara juga apabila si pemberi adalah seorang yang zalim dan selalu berbuat zalim, sedangkan kau takut apabila engkau terima kebaikannya, hatimu akan condong kepadanya, atau engkau akan menjilatnya dalam masalah agama, atau kuat perasaan kamu kapan saja engkau menerima hadiah darinya, maka ia tidak akan menerima kebenaran yang engkau utarakan kepadanya. Kadang-kadang kalau sudah kita makan jasa orang tidak dengar omongan kita, malah marah-marahin kita, malah mau menekan kita. Nggak usah diterima. Di antaranya engkau mengetahui keadaan seseorang yang menjadi tujuannya memberimu hadiah adalah untuk membuatmu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membantunya atas perbuatan batil atau meninggalkan kewajiban. Dari sisi inilah apa saja yang diterima oleh hakim dan petugasnya. Begitu juga instansi pemerintah lainnya, dari dua golongan yang bersengketa atau dari salah satunya, ketika mereka mengangkat perkaranya ke meja hukum, maka pemberian ini adalah suap yang diharamkan. Kita jadi hakim, ada orang ngasih ini, yang ngasih dua orang yang lagi punya masalah, maka jangan diterima, ditolak. Kenapa? Kita namanya menerima suap. Nanti kami akan perjelas lagi di babnya masing-masing, kata Allah. Sedangkan yang menjadi kewajibanmu dalam hal-hal ini adalah mengembalikannya. Hindarilah engkau berdoa untuk kebinasaanmu atau anakmu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa membagi hak-hak kita kepada orang lain, bisa memberikan kebaikan, memiliki hati yang penuh kasih sayang, muka yang penuh kasih sayang, lidah yang penuh kasih sayang. Barang siapa penyayang akan disayang, barang siapa penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangilah makhluk Allah, maka Allah akan menyayanginya. Jangan kejam-kejam. Lidah kita jangan kejam, telinga kita, mata kita jangan kejam. Insya Allah hidup kita nyaman kalau kita tidak kejam. Tapi kalau kita sudah kejam-kejam, takutnya nanti yang datang juga yang kejam-kejam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Dan Allah angkat segala yang tidak baik. Allah memuliakan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.